Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Rizky Aulia dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2B NIM 245211057. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih serta perbedaan antara ilmu fikih dengan usul fikih. Oke, yang pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu fikih. Sepanjang sejarah, fikih mengalami beberapa tahap perkembangan yang sangat kompleks. Ramadan Ali Al-Said Al-Syarbanashi membagi fase perkembangan fikih menjadi 5, yaitu yang pertama masa kenabian, yang kedua masa Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in, yang ketiga masa kematangan kesempurnaan kodifikasi, yang keempat masa taklid dan penutupan pintu ijtihad, dan yang kelima masa kebangkitan fikih. Masa kenabian. Pada masa kenabian ada 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah. Periode Mekah dimulai saat Muhammad diangkat menjadi nabi dan berlangsung selama 13 tahun hingga hijrah ke Madinah. Umat Islam saat itu masih sedikit dan lemah. Beberapa hukum syariah diajarkan seperti larangan darah dan bangkai, serta kewajiban sholat. Sholat pertama diperintahkan dengan 2 rakaat. Banyak ketentuan ibadah dan muamalah yang belum ditetapkan dengan jelas pada masa ini. Yang kedua, periode Madinah. Periode Madinah dimulai saat Nabi hijrah ke Madinah dan berakhir saat beliau wafat. Selama 9 tahun, Nabi Muhammad membangun masyarakat dan pemerintahan yang baik serta menurunkan ayat-ayat Al-Quran tentang hukum syariah. Hukum dijelaskan dengan 3 cara dan fikih berkembang sesuai masalah sosial yang ada. Sumber fikih pada masa Nabi terdiri dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah sumber pertama, Sunnah menjelaskan hukum yang lebih spesifik, dan Ijtihad digunakan saat wahyu tidak turun. Perkembangan fikih terfokus pada wahyu dan menghargai perbedaan pendapat. Masa Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in. Periode ini dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berakhir saat runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah. Masa ini merupakan masa kedua dalam perkembangan tasyri' Islami, mulai wafatnya Rasulullah hingga wafatnya Ali radhiyallahu anhu, yaitu dimulai dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa kematangan kesempurnaan kodifikasi. Masa ini dimulai sejak runtuhnya dinasti Muawiyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah dan berakhir sekitar pertengahan abad ke-4 Hijriah. Pada periode ini, fikih mengalami perkembangan dan pertumbuhan serta dinamika yang luar biasa. Perkembangan fikih periode ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu yang pertama, adanya perhatian yang besar dari para khalifah Abbasiyah terhadap fikih dan fuqaha. Yang kedua, terciptanya kebebasan berpikir yang mendorong kreativitas berpikir berkembang secara pesat. Yang ketiga, maraknya aktivitas debat dan diskusi ilmiah. Masa taklid dan penutupan pintu ijtihad. Masa kemunduran dalam sejarah fikih dimulai menjelang pertengahan abad ke-4 Hijriah dan berlangsung hingga hampir 10 abad. Masa ini dikenal sebagai periode taklid, jumud, dan kemunduran. Terdapat 2 fase dalam periode ini. Fase pertama dari menjelang pertengahan abad ke-4 Hijriah hingga jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Fase kedua dari jatuhnya Baghdad hingga akhir abad ke-13 Hijriah. Periode ini merupakan fase terlama dalam sejarah fikih, berlangsung hingga 10 abad. Masa kebangkitan fikih. Keberadaan fikih ada sejak awal Islam, berisi aturan perilaku manusia.
Syariat Islam memiliki prinsip untuk mengembangkan hukum. Pengembangan dimulai oleh Nabi dan dilanjutkan oleh generasi salaf. Terdapat pencapaian dan kemunduran dalam perkembangan hukum Islam dari abad keempat hingga abad ke-13 Hijriah. Perkembangan fikih pada masa Mujahidin atau fikih mazhab, yaitu ada 4 mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih dilihat dari segi pengertian. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci menggunakan ijtihad. Sedangkan usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih yang menjelaskan metode mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara'. Perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih adalah ilmu fikih membahas tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan usul fikih membahas cara menemukan hukum itu sendiri. Fikih akan menjawab pertanyaan apa hukum dari suatu perbuatan, dan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana cara menemukan hukum. Dilihat dari segi objek. Objek pembahasan ilmu fikih yaitu perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum syara'. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu ibadah, muamalah, dan ukubah. Sedangkan objek pembahasan usul fikih yaitu dalil-dalil syara' itu sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali. Ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah dalil syara' yang pertama. Kemudian dilihat dari segi tujuan akhir yang hendak dicapai oleh ilmu fikih dan usul fikih, yaitu ilmu fikih bertujuan memberikan pelajaran tentang hukum, termasuk yang diperintah dan dilarang. Usul fikih memberi pengetahuan tentang sistem hukum agar umat Islam terhindar dari taklid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.